Pada hari ini kita melanjutkan pelajaran kimia, terkhusus anak-anakku di kelas 11 MIA. Pada hari ini kita melanjutkan lagi materi kita, tugas kita yang anak-anakku sudah terima dengan baik dan sudah dikerjakan dengan baik. Dan pada hari ini kita membahas ada dua pembahasan tugas yang Bapak berikan, dan selanjutnya kita memasuki materi-materi selanjutnya. Pertama, kita masuk di dalam pembahasan tugas kimia latihan siswa LKS halaman 55, 56, nomor 1, 2, dan 3. Anak-anak bisa melihat nomor 1, Kc sama dengan konsentrasi NO berpangkat 4 kali konsentrasi H2O pangkat 6. Ini kurung siku dibaca konsentrasi, kurung sikunya dibaca konsentrasi. Jadi Kc sama dengan konsentrasi NO berpangkat 4 kali, jadi ini ada titik, kali konsentrasi H2O pangkat 6 dibagi dengan konsentrasi NH3 pangkat 4 kali konsentrasi O2 pangkat 5. Ya, itu yang menentukan Kc di nomor 1. Ya, yang ini. Berikut menentukan Kp. Kp sama dengan konsentrasi NO berpangkat 4 kali konsentrasi H2O pangkat 6 dibagi konsentrasi NH3 pangkat 4 kali konsentrasi O2 pangkat 5 kali R kali T. R ini resultan ya. T temperatur atau suhu, ya, ini ya, yaitu menentukan Kp-nya. Itu nomor 1. Nomor 2, N2 berupa gas tambah 3H2 menghasilkan arus bolak-balik 2 molekul NH3 berupa gas, N2 nitrogen berupa gas tambah 3 molekul hidrogen H2 menghasilkan arus bolak-balik 2 molekul NH3 berupa gas amonia. Ya, mula-mula N2 1, 3H2 1, NH3 tidak ada. Yang akan terurai 0,2 N2, jadi ini, dan 3H2 0,6. Amonia 0,4. Volume 2 liter. Volumenya 2 liter. Itu dijumlahkan ya. Dalam keadaan setimbang didapatkan 0,8 untuk N2 dan untuk H2 0,4 dan untuk NH3 0,4. Ya. Jadi Kc sama dengan, dipakai rumus, ada rumus konsentrasi NH3. Saya ulangi, Kc sama dengan konsentrasi NH3 berpangkat 2 dibagi dengan konsentrasi NO2 N2 kali konsentrasi H2 berpangkat 3. Ini rumus yang dipakai. Ya. Jadi diturunkan NH3-nya 0,2 berpangkat 2, lalu N2-nya 0,4 dikali H2 0,2 pangkat 3. Ya, jadi jumlahnya 0,4 ya. Ini 0,04 lalu 0,4 ya
0,2 pangkat 3 jadinya 0,008 diturunkan ya 0,4 kali 10 pangkat min 2 lalu 4 kali 10 pangkat min 1 kali 8 kali 10 pangkat min 3 ya. Jadi hasilnya 4 kali 10 min 2 dibagi dengan 32 kali 10 pangkat min 4 ya. Jadi 4 dibagi dengan 32 hasilnya 1/8 kali 10 min 2 ya. Yang ini coba dilihat 1/8 yang ini lalu kali 10 min 2 dibagi dengan 10 min 4 hasilnya dengan 10 min 2. Jadi 1/8 kali 10 pangkat min 2 hasilnya 12,5. Itu jawaban nomor 2 ya. Berikut nomor 3 untuk mendapatkan asam sulfat ya. Jadi untuk mendapatkan asam sulfat itu H2SO4 H2SO4 ya. SO3 yang dihasilkan dilarutkan kemudian direaksikan dengan air H2O. Jika SO3 direaksikan langsung dengan air akan menghasilkan asam sulfat encer. Jadi bukan asam sulfat pekat karena sudah bereaksi dengan air, ditambahkan dengan air menghasilkan asam sulfat encer. Itu jawaban nomor 3 ya. Berikut pembahasan tugas uji kompetensi LKS-nya halaman 56, 57, 58 ya. Nomor 1 sampai dengan nomor 20 ya. Jadi Bapak berikan jawaban yang ada, nanti anak-anak dicocokkan dan membahas pelajaran bersama. Jawaban nomor 1 itu bagian C, nomor 2 D, nomor 3 C, nomor 4 D, nomor 5 A, nomor 6 C, nomor 7 A, 8D, 9A, 10A, 11E, 12E, 13E, 14 jawabannya B, 15B, 16 jawabannya E, 17B, 18C, dan jawaban nomor 19 dan 20 yang terakhir B dan I. Itu jawaban pembahasan tugas uji kompetensi di bukunya, bisa dicocokkan dilihat. Nah, sekarang Bapak masuk dalam materi sebagian yang ada di dalam kesetimbangan kimia. Pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kimia. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sistem kesetimbangan dalam suatu reaksi adalah, jadi ini ada 4 poin yang harus diketahui ya. 4 poin yang harus diketahui. Perubahan konsentrasi itu yang pertama. Kedua, perubahan suhu. Ini perubahan suhu biasa juga disebut perubahan temperatur, itu sama, suhu atau temperatur ya. 3, perubahan tekanan, ini juga sama, dan atau volume. Perubahan volume, perubahan tekanan, atau perubahan tekanan atau volume, itu sama ya. Dan yang keempat adalah katalis ya. Ini biasa juga disebut katalisator ya. Jadi ini cuma dipotong katalis ya. Katalisator, katalis ya. Ini nomor 4. Kita masuk di poin 1, nomor 1. Perubahan konsentrasi. Jadi yang ini ya. Contoh reaksi kesetimbangan.
SO2 berupa gas, belerang dioksida, ini SO2, wujudnya gas, simbolnya G, ditambah dengan O2, O2 oksigen, wujudnya gas, menghasilkan arus bolak-balik, ya, SO3 belerang trioksida berupa gas. Sesuai asas Le Chatelier, pada sistem kesetimbangan konsentrasi SO2 ditambahkan, maka reaksi yang menggeser sistem ke arah SO3, artinya ke sebelah kanan SO3 yang ini, ya. Jadi reaksi ini tambah ini, SO2 tambah O2 menghasilkan SO3, ya. Jadi reaksi akan bergeser ke arah sebelah SO3. Jadi kalau dia ke SO3 berarti dia sebelah kanan, ya, ke sebelah kanan, sehingga SO3 yang terbentuk akan lebih banyak. Jadi yang terbentuk ini lebih banyak. Sebaliknya jika konsentrasi SO2 ya dikurangi, jadi kalau ini SO2 dikurangi, ya, maka sistem akan bergeser ke setimbangan ke arah SO2 sebelah kiri, ya. Jadi bergeser ke sebelah kiri sehingga jumlah SO3 yang terbentuk berkurang, ya. Jadi yang sebelah kiri ke sana, jadi ini batasnya. Reaksi sebelah kiri yang ini, ya, kiri, ini yang sebelah kanan, ya. Itu di poin pertama, perubahan konsentrasi. Berikut kedua, perubahan suhu atau temperatur. Perubahan suhu atau temperatur itu sama. Contoh, nitrogen N2 berupa gas tambah 3H2 berupa gas menghasilkan arus bolak-balik 2 molekul NH3, 2 molekul amonia berupa gas. Delta H-nya, ini delta, coba dilihat atau dibaca, perubahan entalpinya delta H-nya ini itu sama dengan min 92,2 kJ, kilojoule kJ, ya, yang ini. Jadi dengan melihat delta H perubahan entalpinya, maka ini adalah min. Jadi karena delta H-nya min, berarti ini masuk ke dalam reaksi eksoterm. Karena perubahan delta H-nya adalah min, maka reaksi ini yang terbentuk adalah masuk ke dalam reaksi eksoterm. Persamaan di atas, ya, ini maksudnya, ya, ini semua di atas. Persamaan di atas menunjukkan reaksi ke kanan. Ke kanan adalah reaksi eksoterm, yaitu yang saya bilang karena reaksinya delta H-nya adalah min, masuk ke dalam reaksi eksoterm. Dan reaksi ke kiri, jadi kalau dia terbalik, ya, dia masuk ke dalam reaksi endoterm. Kalau dia terbalik ke sana. Tapi kalau ini reaksinya begini, delta H-nya min 92. Jadi kalau dia terbalik, ini ke sini, delta H-nya positif, ya. Jadi kalau ini ke sini, lalu ini ke sini, delta H-nya berubah menjadi positif 92,2 kJ, ya. Ingat itu. Jadi kalau dia delta H-nya min, reaksinya eksoterm. Kalau delta H-nya positif, itu masuk ke dalam reaksi endoterm. Bedakan antara eksoterm dengan endoterm. Biasa juga disingkat orang itu ekso saja. Oh, masuk reaksi ekso. Oh, masuk ke dalam reaksi endo, ya. Itu di nomor 2. Berikut nomor 3. Perubahan tekanan atau volume. Contoh, C karbon berupa S wujudnya, ya, atau bentuknya padat solid, S atau P boleh, ya, ini C. Ditambah dengan 2N2O, 2
berupa gas. Yang 2 molekul N2O menghasilkan arus bolak-balik CO2 karbon dioksida, wujudnya bentuknya gas, ditambah 2N2 berupa gas. Ya. Ya. Nanti anak-anakku bisa membaca ke bawah, lihat bukunya untuk memperjelas lagi poin 3 ini, perubahan tekanan atau volume. Berikut katalis. Penambahan katalis yang Bapak bilang tadi, ini katalis boleh juga disebut katalisator. Ya, boleh. Pada sistem kesetimbangan tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Jadi fungsi katalisator ini tidak mempengaruhi reaksi kesetimbangan, yang tidak mempengaruhi. Sebab pada katalisator reaksi kesetimbangan hanya berfungsi mempercepat terjadinya keadaan setimbang. Jadi fungsinya ini katalis, dia mempercepat suatu reaksi tapi tidak ikut bereaksi. Ya, jadi dia semacam mediator. Dia cuma masuk mempercepat suatu reaksi tapi tidak ikut bereaksi di dalam. Yaitu fungsi dari katalis. Ya, mudah-mudahan anak-anakku di rumah bisa melihat pembahasan tugas yang Bapak berikan tadi. Ada 2, dan materi sebagian yang ada di dalam kesetimbangan kimia, khususnya faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kimia. Dan pada hari ini Bapak akan berikan tugas lagi, tugas atau PR, ya. Jawab pertanyaan di buku LKS-nya halaman 58 nomor 1, 2, dan 3. Ya, jadi ada 3 nomor ya. Bapak berikan di halaman 58 nomor 1, 2, dan 3. Ya, jadi dilihat jawaban pertanyaan ya di halaman 58. Jadi ada 3 nomor yang Bapak berikan tugas dan dikerjakan pada hari itu juga dan dikirim secepatnya. Mudah-mudahan pada hari ini Bapak berikan tugas pembahasan dan materi kimia yang ada di dalam kesetimbangan kimia. Mudah-mudahan anak-anakku di rumah dapat mengerti dengan baik. Sekian dan terima kasih.